Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 4 April 2024 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat Paskah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan, puji dan syukur atas segala karunia dan berkat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk semakin mengerti kehendak-Mu yang Engkau nyatakan melalui bacaan Injil hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 3, ayat 11 sampai dengan 26. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini.
kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kaki-Nya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 24, ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Berdua-dua mewartakan dan menjadi saksi Kristus. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Ketika merenungkan kata-kata kunci di bacaan pertama dan Injil Lukas hari ini, yaitu mewartakan Injil berdua-dua dan menjadi saksi Kristus, saya teringat bahwa saya pernah membaca tulisan di bulan Juli 2022 di laman www.jendelanasional.id mengenai Paus Fransiskus yang menyampaikan renungan mengapa Yesus mengutus muridnya berdua-dua untuk menjadi saksi dan pewarta sabda keselamatan. Paus mengatakan bahwa Yesus lebih memilih mengutus muridnya berdua-dua, walaupun secara manusiawi kita memandang mungkin akan lebih cepat, praktis, dan membawa banyak keuntungan kalau pewartaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Namun Yesus memiliki pandangan yang berbeda. Yesus menghendaki para murid mewartakan Injil melalui perilaku mereka, bukan hanya sekedar berkata-kata, tidak memandang rendah teman sepelayanan, dan menganggap diri yang lebih hebat. Selanjutnya Paus memberikan cerita ilustrasi mengenai seorang misionaris yang diutus ke suatu negara di Afrika bersama seorang konfrater. Misionaris itu terpisah dari konfraternya dan melaksanakan serangkaian proyek pembangunan dan berhasil baik. Namun beberapa waktu kemudian, misionaris itu menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seorang pengusaha yang baik dan memutuskan menyerahkan proyek itu kepada orang lain. Akhirnya dia bertemu kembali dan melaksanakan misi berdua-dua dengan konfraternya. Paus mengatakan, misi penginjilan
tidak berdasarkan pada aktivitas dan tindakan pribadi, melainkan harus dilandaskan kepada kesaksian kasih persaudaraan, bahkan di tengah kesulitan hidup bersama. Saya juga teringat kepada ucapan romo paroki saya yang berasal dari Ordo Salib Suci, bahwa spiritualitas pelayanan Ordo adalah kebersamaan dalam pelayanan. Refleksi bagi kita sekarang. Apakah kita yang telah diselamatkan oleh Yesus yang disiksa, disalibkan, wafat dan bangkit dari antara orang mati itu berani menjadi saksi dan pekerjanya untuk mewartakan sabda keselamatan? Apakah kita yang diutus ini sudah menjalani perutusan kita secara bersama-sama dengan teman sepelayanan, atau malah mementingkan ego sendiri untuk mencela dan menjatuhkan teman sepelayanan? Bukankah seperti Petrus dan Yohanes dan kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, kita sungguh mengimani karya keselamatan yang telah dilakukan Yesus, pun diutus menjadi saksinya untuk mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kuatkanlah kehendak dan kuduskanlah niat kami agar boleh selalu setia menjadi saksimu untuk mewartakan sabda keselamatan melalui tindakan kami yang penuh kasih kepada sesama teman sepelayanan, keluarga, orang-orang yang kami jumpai, dan juga kepada makhluk ciptaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.